Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada hari ini akan berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Untuk itu, marilah sama-sama kita membuka pembelajaran kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Oke, untuk pada pembelajaran hari ini, kalian sudah tahu apa yang akan kita pelajari kan? Akan mempelajari mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius tentunya sudah tidak asing nih di telinga kalian, karena kalian sudah mendapatkan pengantar mengenai koordinat kartesius saat di bangku sekolah dasar. Lalu, apa yang akan kita pelajari saja di koordinat kartesius di kelas 8 semester 1 ini? Yaitu adalah unsur-unsur pada koordinat kartesius. Lalu kita akan mempelajari mengenai kedudukan titik pada sumbu X dan sumbu Y. Lalu, kita akan mempelajari mengenai kedudukan garis pada sumbu X dan sumbu Y, serta menentukan keliling dan luas bangun datar. Langsung saja yang pertama, kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur yang terdapat pada koordinat kartesius. Apa saja yang ada di koordinat kartesius? Baik, sudah ada gambar koordinat kartesius yang dapat kalian lihat. Apa saja di dalamnya? Yang pertama, koordinat kartesius memiliki titik asal atau yang biasa disebut dengan titik O, berada di tengah atau berada di pusat koordinasi. Letaknya di tengah, dia nilainya 0. Lalu lanjutnya, koordinat kartesius terdapat garis horizontal. Garis horizontal adalah garis yang mendatar, atau biasa kita sebut dengan sumbu X. Sedangkan kalau ada yang mendatar, pasti ada yang tegak, yaitu sumbu Y atau garis vertikal. Selanjutnya, terdiri atas 4 kuadran atau 4 bagian. Di dalam koordinat kartesius terdapat 4 bagian yang dapat kita lihat seperti di depan. Itu adalah untuk membagi nilai-nilai bilangan pada sumbu X dan Y. Jadi kalau di kuadran 1 bisa kalian lihat letak X dan Y, sumbu X dan Y nilainya akan sama-sama positif atau lebih dari 0. Sedangkan kuadran 2, nilai X berada pada bilangan yang negatif dan nilai Y berada pada bilangan yang positif, sehingga X kurang dari 0 dan Y lebih dari 0. Lanjut ke kuadran 3, kedua sumbu X dan Y sama-sama berada pada bilangan yang negatif, maka X dan Y sama-sama kurang dari 0. Sedangkan kuadran keempat, nilai X berada pada bilangan positif dan nilai Y berada pada bilangan negatif, sehingga X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Sampai sini insya Allah mengerti semua ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kedudukan titik pada sumbu X dan Y. Nah, gambar ini pasti kalian sudah pernah lihat waktu SD. Kita lihat gambar berikut. Kalian menentukan posisi titik E, posisi titik F, dan posisi titik G, letak di koordinat kartesiusnya itu berapa? Baik, pada titik E berada di 2,2. Membacanya dari sumbu X terlebih dahulu, baru ke sumbu Y, 2,2. Nah, letak kuadrannya adalah letak kuadran 1, di mana X dan Y sama-sama plus atau positif. Nah, jarak ke sumbu X dan jarak ke sumbu Y dihitung saja banyak kotaknya. Bisa dihitung banyak kotaknya atau kalian melihat di koordinat titiknya. Jadi jarak ke sumbu X kan yang mendatar. Berarti yang mendatar adalah 1, 2 kotak atau 2 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y juga seperti itu. 1, 2 satuan. Nah, untuk titik F berada di titik min 2,1, di mana dia berada pada kuadran kedua. Jarak ke sumbu X adalah 1 satuan.
1 satuan. Sedangkan jarak ke sumbu Y ada 1, 2, 2 satuan. Untuk titik G berada pada koordinat min 3, min 3. Di mana letak titik G berada pada kuadran ketiga. Jarak ke sumbu X berarti 1, 2, 3. Dan jarak ke sumbu Y 1, 2, 3. 3 satuan. Lalu kita sudah mempelajari tentang X, sekarang kita akan mempelajari tentang garis pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalian bisa lihat koordinat kartesiusnya sekarang ada garis A, garis B, dan garis C. Ini akan sedikit mereview mengenai pembelajaran tentang garis waktu di kelas 7. Jadi silahkan dibuka bukunya, silahkan dilihat catatannya, sama-sama kita lihat, sama-sama kita review lagi supaya makin terasah ingatan kita. Kalian apakah tahu hubungan garis A, B, dan C pada sumbu X dan Y? Yang pertama ada hubungan sejajar. Yang kedua adalah tegak lurus, sedangkan yang ketiga adalah memotong. Nah, yang sejajar dengan sumbu X, yang mana sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Jadi kita lihat garis yang sama-sama mendatar seperti sumbu X adalah garis B. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y yang sama-sama seperti sumbu Y, yaitu tegak, berarti garis A. Ya. Sedangkan untuk yang tegak lurus adalah yang berlawanan dengan sumbu X. Yang berlawan dengan sumbu X berarti kita mencari yang tegak, adalah garis A. Sedangkan yang tegak lurus sumbu Y berarti berlawanan dengan sumbu Y adalah garis B. Nah, untuk yang memotong sumbu X dan sumbu Y tentunya kalian bisa tahu adalah garis C, karena dia memotong antara sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, menentukan keliling dan luas bangun datar. Nah, ada gambar koordinat kartesius. Sekarang ada kedua buah bangun datar, ada persegi panjang dan segitiga. Kalau tadi kita titik-titik saja dan garis-garis saja, sekarang sudah membentuk bangun. Pertanyaannya adalah menentukan luas persegi panjang dan luas segitiga. Bagaimana caranya? Pertama kita luas persegi panjang ABCD. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi kita harus mengetahui panjang dan lebarnya. Nah, panjangnya adalah garis AB atau garis DC. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung kotaknya saja. Mudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, berarti dia 5 satuan. Sedangkan lebarnya ke atas atau dengan garis AD atau garis BC. Kita hitung 1, 2, 3. 3 satuan, berarti luasnya adalah 5 dikali 3, yaitu 15 satuan. Ingat ya, satuannya adalah 15 satuan, karena berada pada koordinat kartesius. Lalu lanjut ke segitiga EFG. Kalian pasti tahu nih, untuk alasnya itu garis FG kita hitung 1, 2, 2 satuan. Sedangkan tingginya garis EF adalah 1, 2, 3, 3 satuan. Maka luas segitiga dengan rumus setengah kali alas kali tinggi, setengah kali 2 kali 3, 2-nya dicoret dengan setengahnya, sisanya adalah 3, maka luas segitiga EFG adalah 3 satuan. Sampai sini insya Allah mudah ya untuk kalian. Nah, nggak terasa kita sudah di ujung pembelajaran pada hari ini. Kira-kira untuk apa belajar koordinat kartesius? Ada yang sudah tahu? Ya, salah satunya adalah menggambarkan posisi atau letak tempat pada peta.
kalian tentunya sudah membaca peta, pernah membaca peta pada pelajaran IPS, membaca wilayah. Di situ akan mengetahui koordinat lintang dan bujur. Nah, di situ menggunakan konsep koordinat kartesius tentunya untuk kita tahu posisi sebuah kota, posisi sebuah tempat, atau objek pada peta. Lalu yang kedua adalah dalam bidang penerbangan dapat mengetahui koordinat letak pesawat, lokasi tujuan, dan lain-lain. Tentunya bentuknya mungkin kalau pesawat lebih advance ya, lebih digital, tidak dengan kertas seperti pada peta. Ya, untuk mengetahui letak pesawat yang lain supaya tidak bertabrakan antara pesawat dengan pesawat, untuk pilot tahu di mana letak tujuan bisa mendarat, dan sebagainya. Dan tentunya masih banyak lagi yang dapat kita ketahui manfaatnya dari belajar koordinat kartesius. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat kalian terima dengan baik dan kita dapat rasakan manfaatnya untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah sampailah kita di penghujung pembelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita dapat merasakan manfaatnya dari pembelajaran kita hari ini dan semoga kalian dimudahkan untuk mempelajari pelajaran matematika yang ini dan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, tetap jaga kebersihan, tetap jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pelajaran matematika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.